Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, baik jamaah yang hadir maupun jamaah yang gaib, hafizani wa hafizakumullah, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Khusus segenap pengurus masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya juga selalu dalam bimbingan dan perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Enggak berani ngebut Pak Palman. Enggak berani ngebut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, aku katakan, kata Imam Al-Qurtubi, wa mithli hadzal ma'na ma kharajahu Abu Dawud bi sanadin sahihin. Serupa dengan makna ini adalah apa yang telah dikeluarkan, sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih fi ma dzakara Abul Hasan, terkait dengan apa yang telah menyebutkan siapa Abul Hasan ibn Al-Hasar an Ubaid, dari Ubaid ibn Khalid As-Sulami, wa kanat lahu suhbatun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang punya hubungan persahabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Mautul fuj'ati akhdatun asifun lil kafir. Kematian yang mendadak itu adalah merupakan siksaan dan penyesalan bagi orang kafir. Warwahu aidan mursalan, ada hadis juga yang serupa diriwayatkan secara mursal. Jadi mati mendadak bagi orang kafir itu adalah merupakan siksaan dan penyesalan yang pasti. Saya mungkin pernah sampaikan dalam kajian kita ini sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am. Al-An'am ayat 44 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan, dablek, diingatkan, dablek, kasih peringatan, dablek terus, dablek. Kata Allah dalam ayat itu, kalau bahasa kita ya wis fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka, tambah
lancar usahanya, bisnisnya, karir politiknya. Pokoknya tambah durhaka itu tambah dikasih banyak oleh Allah terkait dengan dunia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Tapi ada lanjutannya kata Allah. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami siksa dia secara tiba-tiba. Wa idahum mublisun, maka ketika itu dia kaget dan berputus asa. Kalau Allah siksa dia secara tiba-tiba, dia masih hidup, ada kesempatan untuk tobat, alhamdulillah. Itu kalau masih hidup. Yang repot itu disiksa tiba-tiba, diambil tiba-tiba nikmat itu, terus serangan jantung, mati, nggak sempat tobat. Naudzubillahi min syarrillah. Makanya saya ulang sekali lagi, bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang peka dengan kesalahannya, peka dengan aibnya, dan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita rajin bertobat, andaikan sewaktu-waktu pun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita berstatus sebagai orang yang selalu beristighfar dan bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena memang kematian ini tidak mengenal usia tertentu, tidak mengenal penyakit tertentu, tidak mengenal usia penyakit. Semua orang bisa mengalami mati tanpa sakit atau dengan sakit. Orang bisa mengalami mati di usia muda, di usia sedang, di usia tua. Makanya terus kemudian sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara persiapan kita, di samping menjaga akidah kita, iman dan tauhid kita, dengan terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Sampai kita terus berdoa dengan doa di surah Ali Imran ayat 8 itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, supaya enggak melenceng hati kita, supaya kita saat meninggal dunia dalam tauhid, dalam la ilaha illallah. Kita ingin seperti itu. Terus kita juga meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Yang tidak kalah penting adalah memperbanyak taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak termasuk yang di Al-An'am ayat 44 tadi itu. Karena yang di 44 tadi itu untuk wablek, tidak mau taubat, tidak mau istighfar, tidak mau minta ampun kepada Allah. Dia dilalaikan dengan pesona-pesona duniawi yang Allah berikan kepadanya, di sok-sok dalam bentuk istidraj itu, sehingga karena dia merasa badannya kuat, badannya sehat, dia merasa ekonominya bagus, dia merasa jabatannya bagus, terus dia merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia lupa kehidupan dunia ini hanya sementara. Dan dunia ini, dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Dan dia lupa bahwa manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Makanya malaikat, kalau ada orang sombong itu malaikat heran. Cuwili mekite. Cuwili mekite. Itu diantaranya. Lanjut. Wa rawa at-Tirmidzi, dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Innaha rohatun lil mu'min, sesungguhnya kematian itu adalah istirahat bagi seorang mukmin. Wa akhdatun asifun lil kafir, dan siksaan serta penyesalan bagi orang yang kafir. Ini judul hari ini yang saya ngambil dari hadis ini, Pak. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Di mana letak istirahatnya bagi seorang mukmin? Nanti di belakang kita akan bahas. Ya, di kitab ini kira-kira kalau ngajinya sebulan sekali 5 tahun lagi lah. Tapi tidak apa-apa, Pak. Kan saya sebutkan sekarang, Pak. Materinya saya tarik ke sini. Nanti di belakang kita akan ketemu. Ada hadis yang sahih, di antaranya ada Bukhari, ada At-Tirmidzi. Ini bukti bahwa orang mukmin kalau mati, setelah mati itu istirahat, Pak. Kalau masih hidup ini kita masih mujahadah. Ada sakit-sakitnya, ada susah-susahnya, ada capek-capeknya, ada menderita-menderitanya. Di dunia ini sakit, sulit, capek, kecewa itu sengaja dibuat oleh Allah.
supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak. Supaya kita tahu dunia ini nggak enak. Karena nggak enak, jangan jadikan sebagai tujuan. Nah, jadi dunia ini tempat di mana kita berjuang. Tadi ada nggak enaknya, sengaja Allah buat. Ada hal yang mengecewakan kita, sengaja Allah buat itu memang. Ada hal yang menyakitkan kita, itu sengaja Allah buat. Supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak. Kalau mau enak tok nanti di akhirat. Nah, mujahadanya di mana? Di dunia ini. Jadi mujahadanya di dunia ini, mujahadanya. Makanya terus kemudian kematian itu adalah rohatun lil mukmin, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kematian itu adalah istirahat bagi seorang mukmin. Saya ulang, nanti di belakang kita akan ketemu. Ada beberapa hadis, ada hadis Bukhari, ada hadis Imam At-Tirmidzi. Satu contoh versi yang Bukhari yang saya ingat di dalam kitab ini ya. Kan sebelum ke Bukharinya itu ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Orang itu kalau bebas fitnah kubur atau selesai dan lulus dari fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan kubur. Itu Allah bilang sama malaikat dalam hadis itu. Kata Allah sama malaikat, buka lorong tembus surga. Buka lorong tembus apa? Surga. Begitu dibuka lorong tembus surga, jadilah kuburnya itu seperti taman-taman surga. Jadilah kuburnya seperti apa? Taman-taman surga. Nah, terus dilanjutkan dalam hadis al-asab hadis Bukhari itu. Si mayit ini begitu melihat kuburannya kayak taman-taman surga kan sewenang. Lagi melayu. Kata malaikat penjaga kubur, penuh kate nandi, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Saya mau cerita ke keluarga saya yang masih di dunia. Ternyata di barzah itu ternyata di barzah itu enak. Gitu di hadisnya itu. Jadi saya mau kembali ke keluarga saya mau bilang sama Parman itu, anak gue. Enak ternyata surga itu. Enak ternyata barzah itu. Saya mau cerita sama keluarga saya, surga barzah itu enak ternyata. Barzah itu enak. Nyenengke. Kalau bahasa kita kira-kira. Kata malaikat, Jangan pulang. Kata malaikat, tidak boleh pulang sama malaikat. Sudah, kamu tidur saja. Akhirnya suruh tidur sama malaikat orang ini. Tidur dalam hadis itu ceritakan tidur seperti tidurnya pengantin. Saya dulu masih belum nikah, guru saya kalau nerjemah hadis itu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya bayangin tuh tidurnya pengantin baru tuh enak gitu. Saya belum nikah saat itu, Pak. Begitu saya nikah, begitu jadi pengantin baru, ternyata nggak bisa tidur. Jadi itu guru saya itu terjemahnya salah itu. Guru saya itu terjemahnya salah berarti. Karena di hadisnya nggak pakai baru, Pak. Tidur seperti tidurnya pengantin gitu, Pak. Beliau pakai tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya masih jomblo saat itu dengerin, bayangin tidurnya pengantin baru itu enak ternyata. Begitu jadi pengantin baru, ternyata nggak bisa tidur, kemelutek. Lanjut, maaf ini, tapi saya serius ini. Dalam hadisnya itu seperti itu. Akhirnya nikmat kuburnya apa? Tidur itu, Pak. Rohah, istirahat di tengah-tengah taman-taman surga. Itu diantara nikmat kubur dalam versi hadis Bukhari. Tadi digabung dengan riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu satu dulu itu. Kemudian yang kedua lagi diantara bentuk nikmat kubur itu ada dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis qudsi, sahih riwayatnya. Ada seorang penghuni kubur itu. Awalnya kuburnya itu sempit, kuburnya itu sempit itu. Semuanya RSSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, sesean, pokoknya gak karu-karuan rumahnya itu. Nah, tiba-tiba dengan izin Allah, Pak, barzahnya itu melapang. Bahkan penuh dengan cahaya laksana istana. Indah sekali, Pak. Barzahnya itu indah sekali. Nah, terus kemudian si ahli kubur nanya kepada Allah dalam hadis qudsi itu, "Ya Allah, barzah saya kemarin sempit, sekarang kok jadi melapang begini, ada apa ya Allah?" Apa kata Allah? Al-Kamakal dalam hadis qudsi itu, ini berkat doa anak-anakmu yang saleh. Ini berkat doa anak-anakmu yang saleh.
Nah, kalau kita punya orang tua itu doakan orang tua kita. Saya beberapa kali kalau takziah itu, kalau ada orang tua yang meninggal, saya tanya ke anaknya, berapa kali Dek doakan ayah, ibu? Katanya 5 kali Ustadz, setiap kali habis sholat 5 waktu. Terus saya tanya sama beliau anak ini, coba baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba baca dia. Dia dibaca sekali. Coba baca 5 kali. Coba baca 10 kali. Berat apa ringan? Ringan Ustaz. Kok cuma 5 kali saja? Mau doakan orang tua kok cuma 5 kali itu loh. Wong kita baca Rabbighfirli wali walidayya itu 5 kali 10 kali itu loh enggak berat. Kok mendoakan orang tua sehari cuma 5 kali itu loh. Bisa paham mboten? Jadi mbok ya kalau ke orang tua itu jangan sehari 5 kali. Dilebihkan gitu loh. Kenapa? Karena Rabbighfirli wali walidayya itu enggak banyak. Enggak memeras keringat. Kita baca 10 kali pun enggak capek. Kita baca 20 kali pun enggak capek. Bahkan kalau setiap kali kita ingat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat orang tua, ingat orang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan hanya di dalam salat yang cuma 5 waktu itu, di luar itu pun kita doakan. Bahkan sebagian para ulama, Syekh Utsaimin diantaranya mengatakan, itu kalau kita baca Fatihah dalam salat pada saat wa iyyaka nasta'in, jangan lupa doakan kedua orang tua kita dalam salat. Dalam hati kita gerak, ya Allah ampunilah kedua orang tua. Karena pada saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Allah Akbar. Doa kita untuk orang tua kita itu melapangkan barzahnya hingga laksana istana. Insya Allah bahkan laksana pada taman-taman surga. Itu hadisnya sahih, hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi di antaranya. Allah Akbar. Nah, makanya seorang anak itu wajib mendoakan kedua orang tuanya. Kalau sudah meninggal terutama, hidup wajib, meninggal lebih-lebih. Kenapa? Karena kalau orang tua masih hidup, mungkin beliau bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah wafat hanya menunggu doa dari yang masih hidup, di antaranya anak-anaknya yang soleh. Itu. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kebutuhan orang yang sudah mati terhadap doa yang masih hidup melebihi kebutuhan orang yang hidup terhadap makan dan minum. Kita ini butuh makan dan minum, tapi terhadap doanya orang yang masih hidup, orang yang mati lebih butuh lagi daripada orang hidup terhadap makan dan minum. Allahu Akbar. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Terus ada yang nanya, bagaimana kalau nggak punya anak? Sering saya sampaikan, bersyukurlah kepada Allah Nabi tidak menyebut ibnun. Nabi tidak menyebut anak kandung. Ibnun itu anak kandung. Tapi Nabi menyebut kata walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Jadi mohon maaf ya kalau kita anaknya cuma satu atau nggak punya anak misalnya. Nah, terus silahkan anak asuh. Ini Masjid Baitul Jihad ada sekolah dari TK sampai SMK nggih. Ada program orang tua asuh kan? Saya pernah di sini dengar itu, ayo kita doakan orang tua asuh kita. Nah, itu semua doa mereka asal seiman dengan kita sampai. Nah, itu kalau yang nggak punya anak atau anaknya sedikit atau mau nambah anak, sementara istri tidak mungkin lagi, silakan. Maka silakan nambah anak asuh. Itu diantaranya. Ini masya Allah ini Baitul Jihad. Saya sering Pak ceramah di mana-mana. Ada masjid di Baitul Jihad itu, masya Allah. Dari TK sampai SMK masih gratis. Masih gratis, alhamdulillah, masya Allah. Kalau mau punya anak asuh, masya Allah itu. Saya bilang gitu. Itu hampir di mana-mana Pak, masya Allah. Karena saya senang sekali dengan masjid ini terkait dengan terutama program sekolah yang luar biasa ini, masya Allah. Semoga Allah berkahi kita semua, amin. Allahumma amin. Masya Allah. Itu wawaladun sholihun yad'ula, dan anak yang saleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, berarti kalau ada anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, itu sama dengan daftar sengsara. Kenapa? Karena itu dosa besar. Mendoakan kedua orang tua itu berbakti pada orang tua dan itu dosa, pahalanya besar. Tidak mau mendoakan kedua orang tua berarti durhaka pada orang tua, dan durhaka pada orang tua itu dosa besar. Maka kata Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, beliau mengatakan tarkud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad.
seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sama dengan daftar sengsara. Saya itu ingat betul ketika masih kecil itu. Karena bapak saya itu kan kiai, jadi kalau orang sowan sama beliau itu minta nasihat, sering kalau punya masalah bapak itu bilang, kamu coba doakan kedua orang tua kamu. Kamu mungkin jarang mendoakan kedua orang tua kamu. Karena bisa jadi di antara sempitnya hidup kita adalah karena kita kurang mendoakan kedua orang tua kita. Saya ada pengalaman pada saat saya masih di Surabaya saat itu, habis sholat subuh saya ngobrol sama teman saya. Saat itu dia punya masalah, dia bilang, "Kang, saya punya masalah bla 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 bla." Dia ceritakan masalahnya itu, bagi dia masalah itu sangat berat, dan bagi saya pun yang mendengarkan cerita itu ternyata masalah yang cukup berat. Beliau minta dimuhasabai, tolong saya dinasehati terkait dengan masalah saya itu, kata beliau. Saya tanya, sampean hubungannya dengan Allah bagaimana? Saya nggak ada masalah, Kang, saya sholat lancar, saya nggak ke dukun, katanya. Oh, alhamdulillah, saya bilang. Pertanyaan saya yang kedua berikutnya, dengan orang tua bagaimana? Dengan orang tua bagaimana? Begitu saya tanya dengan orang tua, orang ini menunduk sambil berkata, "Astagfirullah, sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya." Ya sudah, itu sama doakan dulu, itu saya bilang, doakan. Saat itu kita ngobrol habis sholat subuh, tidak lama masuk waktu duha. Beliau sholat duha di situ. Saya dengar dengan kuping saya, beliau mendoakan kedua orang tuanya. Hari itu dengan izin Allah, zuhur ketemu lagi, sholat bareng, terus saya dengar dengan kuping saya, dia mendoakan kedua orang tuanya. Dengan izin Allah hari itu asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Kita bersama sholatnya saat itu. Saya dengan kuping saya, dengan izin Allah ya, dengan kuping saya melihat beliau, saya mendengar beliau mendoakan kedua orang tuanya. Saya masih ingat betul itu. Isya belum selesai beliau berdoa, habis sholat isya belum selesai, mendoakan orang tuanya belum selesai, HP-nya bunyi. Saat itu HP-nya keren saat itu, Pak. Nokia T3315, 3310. Saat itu sudah kecil Pak HP-nya, Pak. Tapi belum poliponik, Pak. Belum poliponik. Kan sebelumnya kan handphone kan kayak ganjilnya truk itu, Pak, gede-gede. Iya, itu sudah kecil itu. Bunyi itu HP-nya. Rupanya hari itu malam itu ada tamu, ada tamu. Dia bilang, "Kang, bantu saya menemui tamu ini." Oh iya, saya akhirnya kita bersama menemui tamu itu. Dia pagi mengeluh masalahnya berat, isya dengan izin Allah melalui datangnya tamu itu selesai masalahnya. Dan sampai sekarang saya tidak tahu itu yang datang itu orang atau bukan, saya tidak tahu juga. Pokoknya selesai dengan izin Allah, malam itu selesai. Masalah yang pagi subuh terasa berat sekali, masih terasa berat sekali, isya selesai. Padahal tidak terbayang itu bisa selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya apa? Mendoakan kedua orang tua. Berarti sempitnya hidup dia di antara sebabnya kalau hasil muhasabah saat itu adalah karena dia sudah lama tidak mendoakan kedua orang tua. Ini genjot, Pak, ndongakno wong tua dari duha didoakan berkali-kali terus iya nyatanya hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tarkud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad, kata beliau. Orang yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sama dengan daftar sengsara, sempit hidupnya. Berarti kalau mau dilapangkan hidupnya oleh Allah, di antaranya adalah jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat. Karena saya ulang tadi, kalau yang masih hidup mungkin beliau bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, tapi yang sudah wafat itu sangat menanti doa yang masih hidup, bahkan melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum saat masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal, kebutuhannya terhadap doa orang yang masih hidup melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum semasa masih hidup. Itu diantaranya perlu kita cermati terkait dengan mendoakan kedua orang tuanya. Belum lagi nanti itu bentuk istirahatnya ya. Jadi dibuat barzahnya seperti apa tadi, taman-taman surga. Belum lagi nanti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan di Ali Imran
169 sampai 170, 171-nya itu Allah tegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa itu tidak hanya untuk orang yang mati syahid dalam peperangan jalan Allah, tapi untuk siapapun yang beriman yang mau berjuang di jalan Allah. Dikatakan apa dalam ayat itu? Farihina bima atahumullah min fadli. Jadi di barzah itu orang-orang yang mati dalam perjuangan jalan Allah itu mereka itu farihina bima atahumullah min fadli. Mereka bergirang hati dengan anugerah dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Tambahannya apa? Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka juga bergirang hati menyaksikan saudaranya, temannya, keluarganya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Nah, jadi mereka diberi akses oleh Allah bisa mengakses keluarganya, Pak. Dengan izin Allah bisa mengakses keluarganya, temannya. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau anak-anaknya berbuat baik, dia senang, bahagia. Tapi kalau anaknya berbuat yang tidak baik, dia sedih. Dia sedih. Bahkan ada sebuah hadisnya dikutip oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, hadisnya hadis hasan. Dikatakan dalam riwayat itu kalau diceritakan anaknya baik, maka dia akan berdoa untuk anaknya itu, ya Allah sempurnakanlah nikmatmu untuknya. Tapi kalau anaknya tua blek, didoakan juga, ya Allah kembalikan dia ke jalanmu, didoakan tobat buat anaknya. Tapi sedih kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sedih mereka. Nah, terkait dengan ini saya mohon maaf ya, ada sebagian kawan ustadz yang tidak sepakat orang mati itu nggak bisa mendengar orang yang masih hidup. Ya tidak apa-apa, itu masing-masing pendapat sah-sah saja. Tapi saya sampaikan beberapa dalil dan ayat tadi itu diantara hujah yang mengatakan bisa. Dan di kalangan sahabat tadi berbeda pendapat, terutama antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada yang disebut Abdullah bin Umar. Dan hal ini memang beliau berbeda pendapat dengan Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ummul Mukminin termasuk yang mengatakan tidak bisa. Nah, ya ini pendapat tidak ada masalah, tapi masing-masing memiliki hujahnya sendiri-sendiri. Kalau yang saya sampaikan ini hujahnya di antaranya tadi yang saya katakan dalam beberapa riwayat tadi itu. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi pernah menyapa orang-orang kafir, bahkan orang kafir disapa oleh Nabi dalam sebuah lubang yang dimakamkan mereka di situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Beliau mengatakan bahkan orang yang sudah mati itu penglihatan dan pendengarannya lebih tajam daripada kalian, kata Nabi. Jadi orang yang sudah meninggal itu loh, penglihatan dan pendengarannya lebih tajam daripada kalian. Hanya kalian tidak mendengarnya. Mulai kerungu repot Pak. Kalau kita dengar repot. Kita lewat kuburan, assalamualaikum, waalaikumsalam, hanya repot. Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, saya itu biasa lewat kuburan dengar orang nangis, itu biasa. Lewat kuburan dengar orang ngaji, itu biasa. Jadi kalau Nabi saat Mi'raj melihat Nabi Musa sholat di kuburannya, di kuburnya. Nabi Musa sholat di kuburnya, itu Nabi melihat saat Nabi Mi'raj. Nah, jadi itu biasa. Nah, disitulah kemudian kita perlu tahu bahwa di barzah itu keadaannya bermacam-macam. Itu gambaran yang nikmat kubur, Pak. Nah, semoga untuk kita, kedua orang tua kita, keluarga kita semua nikmat kubur ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, tadi dikatakan dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha ini di mana wa akhdatun asifun lil kafir. Dan ini merupakan siksaan serta penyesalan bagi orang yang kafir. Gimana gak menyesal? Hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Bahkan hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Kalau yang bersangkutan gagal menjawab pertanyaan kubur, Allah bilang apa? Buka lorong tembus neraka. Buka lorong tembus neraka. Jadi kuburnya jadi jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena Allah bilang buka lorong tembus neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Bahkan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah ke-40 ayat 46. Saya mohon maaf saya sebutkan ini karena ada beberapa kelompok orang yang tidak percaya pada adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, kalau alasannya karena tidak ada dalam Al-Quran katanya, adanya hanya dalam hadis. Dan yang bersangkutan tidak mau pakai hadis, repot. Oke lah kalau mau pakai hadis, saya bilang pakai ayat, saya bilang. Ada dalam Al-Quran di surah ke-40 ayat 46.
Allah menggambarkan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang seperti Fir'aun sekarang di barzahnya. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan sore Allah tampakkan neraka kepadanya. Pagi dan sore Allah tampakkan neraka kepadanya. Nanti bulan Ramadan, hadisnya sahih juga, kalau di bulan Ramadan masuk pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Inilah yang dipakai hujah oleh para ulama, kalau bulan Ramadan siksa kubur libur. Jadi kalau bulan Ramadan siksa kubur libur. Tapi yang saya tahu tidak ada, bukan tidak ada, saya belum pernah baca penjelasan terus kalau libur terus pulang gitu. Makanya kan kalau ini kan bulan Ruwah ini, bulan Sya'ban, beberapa kan ziarah kubur. Ziarah kubur kapan saja silahkan. Sunnah itu kapan saja, ini niatnya benar, caranya benar, silahkan. Nah, tapi ada beberapa keyakinan yang mohon maaf perlu dikoreksi. Ya tadi gara-gara liburan, siksa kubur libur, terus dianggapnya pulang. Terus beberapa datang jemput arwah katanya, ngasih tahu, Pak, kontrakan saya udah pindah. Nanti kalau Bapak pulang, saya kemarin kan di Bintara, sekarang di Bintaro, Pak. Jadi itu yang nggak benar. Yang benar adalah sependek yang saya pahami dalam hadis yang sahih betul, bahwa pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup sehingga adab kubur libur. Kenapa? Karena adab kubur diantara bentuknya tadi, Pak, buka lorong tembus neraka, nerakanya ditutup oleh Allah, berarti siksa kubur libur. Memang ada pendapat yang mengatakan kecuali beberapa dosa tertentu masih. Nah, maka itu kesempatan bagi kita untuk memohonkan kepada Allah ampunan buat ahli kubur kita. Nah, mumpung mereka sedang beristirahat dan bisa mengakses keluarganya, ayo kita berbuat baik kepada mereka semua. Sebenarnya kapan saja, terutama selama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu rahmat diobral nggak biasanya, barokah diobral nggak biasanya, ampunan pemaafan Allah diobral nggak biasanya, jaminan bebas dari neraka itu tiap malam dalam hadis sahih. Bukan 10 hari terakhir, tiap malam. Itu setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dijamin bebas dari siksa api neraka. Itu diobral nggak biasanya. Di saat semua diobral nggak biasanya, terus kemudian kita mau meraih barokah, rahmat, ampunan, pemaafan, jaminan dari Allah, hanya pakai jala berupa badan kita yang satu ini, rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Jadi di saat diobral semua itu rahmat, barokah, ampunan, pemaafan, jaminan-jaminan dari Allah diobral, terus kita jalannya hanya pakai badan kita yang satu ini, kok rasanya nggak banyak Pak yang bisa kita peroleh, Pak. Kenapa? Karena badan kita ini waktunya terbatas, tenaganya terbatas. Kadang ya ada sakit-sakitnya, naudzubillah min syarri dzalik. Kadang ya ada sempit-sempitnya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Terus gimana dong Ustaz supaya kita dapat banyak? Caranya pakai jala yang banyak. Ngomong pesta barokah ini Pak, pesta rahmat, pesta ampunan, pesta pemaaf, pakai jala yang banyak. Caranya bagaimana? Libatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya bantu mereka untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita membantu mereka beribadah kepada Allah, maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Praktik konkretnya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Bayar listrik masjid di sana. Bayar listrik masjid. Sebanyak itu orang beribadah di masjid karena kita yang bayar listriknya, Pak. Sehingga dia merasa nyaman beribadah di masjid ini. Sebanyak itu orang yang beribadah di masjid ini, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Orang wudhu dengan nyaman karena kita yang bayar listriknya, kita yang bayar airnya. Sebanyak itu orang beribadah kepada Allah di masjid ini, i'tikaf, baca Quran, sholat, taklim. Apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semoga kita bisa hidupkan, amin insyaallah. Maka sebanyak itu orang yang menghidupkan masjid ini, sebanyak itu pula kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kalau dalam hadis Sahih Muslim, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Terus kita mau pakai badan kita saja, menjala rahmat barokah di bulan Ramadan. Sedikit Pak yang bisa kita peroleh. Maka libatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Atau
ambil kesempatan ngasih takjil, buka puasa bersama. Itu kalau dalam hadis walaupun hanya seteguk air itu sudah cukup kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa hari itu. Bayangkan kalau yang minum air kita 10-20 orang. Bayangkan kalau ternyata yang minum sampai 100 orang. Plus kurma lagi takjil misalnya. Plus kurma, plus kolak lagi misalnya. Plus nasi. Allah, ternyata kurma yang dia makan, nasi yang dia makan cukup untuk mentenagai dia sholat tarawih. Coba, apa nggak dapat bagian pahala yang sama juga kita dengan mereka? Ternyata seratnya tinggi yang dimakan, yang kita kasih pada hari itu karena makanan yang sangat bergizi. Ternyata cukup untuk mentenagai dia puasa besoknya. Coba gimana? Berapa pahala kita coba? Ini bukan soal hitung-hitungan, Pak. Ini kesempatan. Karena nggak biasa-biasanya Allah menurunkan rahmat begitu dahsyatnya seperti di bulan Ramadan ini. Barokah diobral enggak biasanya, rahmat diobral enggak biasanya. Jaminan tiap malam, bukan sebuah hari terakhir, tiap malam bebas itu diobral oleh Allah. Diobral, enggak ukuran, Pak. Makanya kan kalau bahasanya malaikat Jibril rahima angfurajulin, rugi banget itu orang yang mendapati bulan Ramadan kok masuk bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Itu rugi banget. Itu ibarat tikus mati kelaparan di lumbung padi. Aneh itu. Ada orang kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah itu seperti tikus mati kelaparan di lumbung padi. Gak panganan sak mono kae kok mati keluwen itu aneh. Kecuali mati keseretan, nah itu wajar. Kan makanan banyak mati keseretan itu wajar. Iki kok mati kelaparan ini aneh. Nah, itu rohimah angkurojulin. Makanya saya ulang sekali lagi, ini nggak cuma Anda, saya juga termasuk. Mumpung bulan Ramadan, ambil bagian, melibatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Ustaz, listrik masjid mahal Ustaz. Patungan. Nah, kurang apa coba? Nama patungan. Kalau kita nggak punya uang banyak, bagaimana? Oke, saya sering sampaikan ke beberapa orang yang mungkin mohon maaf uangnya nggak gagah. Gampang, dorong orang yang uangnya gagah. Dorong orang yang uangnya gagah. Kalau istri colek suaminya, ayo Pak, bantu listrik masjid Pak. Ayo Pak, itu adakan takjil buka puasa bersama, atau adakan makanan untuk buka puasa, atau kirim air berapa kardus Pak ke masjid misalnya, ke beberapa masjid bahkan kalau perlu, ke musola, terutama di pinggir jalan misalnya kalau ada. Itu seperti itu, kita dorong. Atau kalau kita punya anak, karena kita udah pensiunan, anak kita kan masih bekerja, masih aktif, jangan lupa Ramadan. Mumpung rahmat diobral oleh Allah ini, ayo keluarkan uang kamu. Nah, kita mendorong anak kita, teman kita, saudara kita, suami Anda untuk berbuat seperti itu. Yang mendorong, yang menunjukkan dapat bagian pahala yang sama dengan yang melakukan itu. Hadisnya Sahih Muslim. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang menunjukkan itu. Emang bondo abab dok ya. Kenapa? Karena memang uangnya nggak gagah. Tapi jangan begini. Saya sudah nyumbang 5 masjid. Saya sudah ngasih buka puasa bersama di 5 masjid. Berarti saya Ramadan tinggal santai-santai saja, nggak usah beribadah. Kan sudah dapat, jangan gitu. Itu namanya nggak ada mujahadahnya. Jadi harusnya apa? Kita membantu banyak tempat ibadah, banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sendiri juga harus bermujahadah, beribadah kepada Allah. Bahwa kita kadang ada lemes-lemesnya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya, kadang ada capek-capeknya, kadang ada kurang-kurangnya. Namanya manusia. Paling enggak ketutup lah dengan apa? Yang kita bantu banyak orang itu. Bahkan ibarat tadi jala, kita menebar jala sebanyak-banyaknya. Sehingga mudah-mudahan kita nanti wabil khusus selama bulan Ramadan betul-betul meraih rahmat, barokah, ampunan, pemaafan dan jaminan bebas dari neraka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar bulan Ramadan semoga kita termasuk orang-orang yang wisuda oleh Allah sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, dengan nilai terbaik takwa. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Baik, itu diantara penjelasan saya terkait dengan kematian sebagai
istirahat bagi seorang mukmin. Sudah suruh nih? Belum? Sampun. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Silakan Pak Ilyas. Ya. Apakah memang harus doa dalam artian doa formal? Apakah misalnya dengan meskipun kita berbuat soleh, artinya berbuat yang baik, orang itu tidak mendapatkan itu tadi. Baik, bagus. Dan kedua, pertanyaan kita terkait dengan taubatan nasuha tadi. Jadi taubatan nasuha asalkan tidak mengulangi lagi sebenarnya. Cuma kita kan sebagai manusia ini tempatnya salah. Betul. Lalu berbuat salah. Bagaimana menghubungkan dengan konteks itu tadi? Taubatan nasuha itu. Baik. Saya jawab yang pertama, betul tidak hanya doa. Setiap kebaikan, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin merujuk pada pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa anak adalah hasil usaha orang tuanya. Jadi anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Sehingga ketika anak itu berbuat baik, maka diotomatiskan